Jadi aku baru aja nih nonton anime Solo Leveling dan gak heran ya kalau itu kemarin itu hype banget di kalangan para fans. Jadi aku tuh nggak ngikutin komiknya sama sekali, nggak pernah baca ya, meskipun aku tahu judul ini ada gitu. Dan waktu hype kemarin itu yang episode pertamanya tuh aku kayak, wah kayaknya belum dulu deh. Tapi karena kebetulan tontonan habis, akhirnya aku coba deh nonton Solo Leveling ya kan, kita coba dulu episode 1. Ternyata lanjut sampai episode 3 cuy. Karena waktu di video ini aku buat itu baru sampai episode 3. Dan aku tuh bener-bener menikmatin ceritanya ini ya dari episode 1 sampai episode 3 dan gak sabar nunggu episode keempatnya cuy karena gantung nih di episode 3 nya nih ya. Jadi aku ini bisa dibilang anime only karena aku setelah nonton pun aku nggak berniat untuk baca komiknya, jadi aku mungkin bakalan ngikutin di animenya aja. Dan mungkin bagi temen-temen nih yang sama kayak aku nih awalnya nggak apa tahu Solo Leveling tapi nggak ngikutin dan mungkin ingin mencoba, ya berikut adalah sedikit review dari orang yang awalnya nggak ngikutin ya. Tapi mohon maaf kalau nanti ada kesalahan-kesalahan istilah dalam Solo Leveling ini ya. Jadi ceritanya dunia manusia itu diinvasi oleh monster. Nah, monster ini datang melalui portal cuy. Nah, para monster ini tuh nggak bisa dilawan pakai senjata biasa, pakai senjata konvensional. Mereka itu harus dilawan menggunakan kekuatan, kayak kekuatan magic lah bahasanya gitu. Yang mana bertepatan dengan datangnya kayak portal itu ada manusia-manusia yang berhasil membangkitkan kekuatan mereka. Nah, mereka ini disebut dengan hunter. Hunter ini sendiri itu terbagi menjadi berbagai macam rank. Kalau nggak salah yang paling tinggi itu S, yang paling rendah itu E gitu ya. Kemudian ada juga asosiasi ataupun organisasi yang mungkin merorganisir mereka atau mempekerjakan mereka gitu ya. Yang namanya tuh Hunter Association. Mungkin agak mirip-mirip kali ya sama Hero Association yang ada di One Punch Man mungkin. Nah, tokoh utama dari cerita kita ini itu orangnya kayak apa ya? Payah sekali si Madesu lah bahasanya mungkin. Itu dia tuh sering dikatakan sebagai apa ya? Kayak hunter terlemah lah. Tiap masuk dungeon itu kebanyakan dia tuh jadi beban cuy. Dan kalau misalnya ada misi dungeon nih ya, terus dia itu dipilih, terus kayak tim-timnya yang lain tuh kayak seneng. Kenapa? Wah dia dipanggil nih, artinya misi yang dikasih ke kita itu misi gampang karena orang lemah macam dia yang dimasukin dalam anggota kita. Tapi kemudian si tokoh utama ini mengalami sesuatu yang sepertinya akan memberi perubahan dalam hidupnya, juga perubahan terhadap title-nya ini. Jadi dia masuk dungeon ya kan, kemudian di dungeon tuh terjadi sesuatu ya, aku nggak mau spoiler masalah ini, kalian tonton aja kalau soal ini seru banget bagian sini ya. Dan dia tuh seharusnya mati di situ. Hanya saja tiba-tiba dia itu ya bisa dikatakan selamat lah. Sampai akhirnya dikira dia itu mencapai reawaken, bahasanya kayak gitu. Nggak ada perubahan di dalam dirinya ya, jadi nggak ada kekuatan yang reawaken berdasarkan tes yang dikasih oleh hunter tersebut, tapi ada yang berbeda setelah dia kembali, yaitu dia bisa melihat kayak screen yang nggak bisa dilihat orang ya. Jadi screennya tuh kurang lebih kayak gini bentukannya, dimana screen ini memberi notifikasi yang macam-macam. Ada juga dia memberikan notifikasi quest kayak gini ya, dimana kayak daily quest gitu, dimana kalau berhasil dilakukan itu nanti dapat hadiah, tapi kalau kagak itu bisa masuk dalam penalti. Ada apa? Masuk dalam penalty zone. Ya kurang lebih itu ketika kita main game lah ya, ada misi harian kita kerjain dapat hadiahnya gitu kan. Nah, terus juga di sistem ini ada kayak sistem distribusi status. Mirip-mirip kalau kalian pernah main game Ragnarok dan sejenisnya cuy. Jadi ketika naik level ya kan kalian mau pilih nih. Misalnya kalian tipe apa misalnya kalian hunter tuh kan ningkatin dex gitu ya kan, dex sama agility mungkin. Atau misalnya ketika kalian memainkan Crusader gitu atau Paladin ya meningkatkan vitality lah. Kurang lebih kayak gitulah ya. Setiap dia menaikkan statusnya kayak STRW itu tiba-tiba kekuatannya meningkat. Aku secara pribadi menikmati anime ini ya. Jadi bagi kalian yang mungkin mau coba juga nonton, coba deh nonton season 1 dulu cuy. Episode 1 itu kayaknya udah cukup ngehook kalian lah ya kalau kalian misalnya mau cobain nonton.